Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Fitriyanti, saya dari kelompok 2 sebagai moderator, dan inilah anggota-anggota saya, yaitu Alvina Oktaviana Sari, Dedi Mulyadi, Hadian Efriansa, dan Riki Ardian. Berikut kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul mendesain pekerjaan. Pengertian desain pekerjaan. Desain pekerjaan atau job design merupakan salah satu faktor pendorong keberhasilan produktivitas organisasi dan merupakan faktor penting dalam manajemen, terutama manajemen operasi, karena selain berhubungan dengan produktivitas juga menyangkut tenaga kerja yang akan melaksanakan kegiatan operasi perusahaan. Desain pekerjaan atau job design adalah fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seorang individu atau kelompok karyawan secara organisasional yang bertujuan untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi, teknologi, dan keperilakuan. Jenis-jenis desain pekerjaan. B. Jenis-jenis desain pekerjaan. 1. Desain pekerjaan mekanistik, yaitu desain pekerjaan yang menggunakan pendekatan spesialisasi untuk meminimalkan waktu pelaksanaan pekerjaan. 2. Desain pekerjaan berurutan secara kesinambungan, yaitu desain pekerjaan yang menggunakan pendekatan dengan mengatur dua atau lebih tugas pekerjaan yang saling tergantung satu dengan yang lain dalam satu urutan yang bertahap. 3. Desain pekerjaan ergonomik, yaitu desain pekerjaan yang menggunakan pola keserasian antara kondisi fisik pekerjaan dengan peralatan kerja agar dapat dilaksanakan secara cepat, nyaman, dan mudah. 4. Desain pekerjaan berdasarkan jenis kegiatan, yaitu desain pekerjaan yang menggunakan pola yang memisahkan pekerjaan atau jabatan yang membutuhkan keterampilan fisik dengan yang membutuhkan terendah sampai yang tertinggi. 5. Desain pekerjaan otonom atau individual, yaitu desain pekerjaan yang menekankan pada kemampuan perseorangan untuk melaksanakan pekerjaan dengan pelimpahan tanggung jawab dan wewenang pada seorang dalam melaksanakan pekerjaan dari awal sampai akhir dengan menghasilkan sesuatu yang berhubungan dengan bisnis organisasi atau perusahaan. 6. Desain pekerjaan tim, yaitu desain pekerjaan yang dilakukan dengan membentuk tim kerja teamwork, baik yang bersifat permanen maupun sementara, atau menyelesaikan serangkaian pekerjaan tertentu. C. Hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain sebuah pekerjaan. 1. Memberikan keragaman dalam hal jenis pekerjaan yang dilaksanakan, langkah, lokasi, dan sebagainya. 2. Memungkinkan orang mendapatkan umpan balik langsung dari hasilnya. 3. Menyediakan ruang lingkup bagi perkembangan dengan memberi kemungkinan pekerjaan menjadi lebih besar pada waktu orang-orang yang menangani menjadi lebih ahli dan berpengetahuan. 4. Mempunyai tujuan dan keluaran yang jelas. 5. Mempunyai alur-alur pekerjaan yang jelas. 6. Memberi kemungkinan mengawasi keluaran dan tahap penyelesaiannya. 7. Memberi peluang untuk mengemukakan pendapat dan menyarankan perubahan-perubahan pada proses pekerjaan. 8. Didukung oleh tingkat sumber daya dan proses yang efektif. D. Teknik-teknik desain pekerjaan. Yang pertama, teknik desain individual. A. Simplifikasi desain atau job simplification, yaitu membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang sederhana dan berulang-ulang yang memaksimalkan efisiensi. B. Rotasi pekerjaan atau job rotation, yaitu memindahkan karyawan dari satu posisi ke posisi yang lainnya dalam sebuah perusahaan, sehingga memungkinkan karyawan mempelajari tugas-tugas, fungsi, dan keterampilan baru dari setiap unit kerja dalam sebuah perusahaan. C. Pemekaran pekerjaan atau job enlargement, yaitu menambah lebih banyak tugas yang berkaitan dengan sebuah pekerjaan. D. Pemerkayaan pekerjaan atau job enrichment, yaitu merancang pekerjaan dengan cara meningkatkan tanggung jawab, otonomi, dan kendali bagi para pemangku jabatan
sehingga membantunya dalam memuaskan kebutuhan, pengakuan, dan pertumbuhan. Kedua, teknik desain pekerjaan kelompok. A. Tim kerja atau teamwork, yaitu sekelompok karyawan yang diminta untuk merampungkan sebuah tugas besar dalam bentuk penugasan-penugasan khusus dari perusahaan. B. Kelompok kerja otonomi atau autonomous teamwork, yaitu tim-tim kerja yang diberikan tujuan-tujuan khusus dan kendali atas pencapaian tujuan tersebut. C. Lingkaran-lingkaran mutu atau quality circles, yaitu sekelompok karyawan yang penyelia bertemu secara rutin guna membahas masalah-masalah mutu dan solusi-solusinya. E. Elemen-elemen desain pekerjaan terdiri dari 3, yaitu elemen organisasional, elemen lingkungan, dan elemen keperilakuan. Yang pertama yaitu elemen organisasional, meliputi A. Pendekatan mekanistik. Pendekatan mekanistik adalah upaya suatu organisasi dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. B. Aliran kerja. Aliran kerja dalam suatu organisasi sangat dipengaruhi dengan sifat produk dan jasa. Biasanya menentukan urutan dan keseimbangan pekerjaan-pekerjaan. C. Praktek-praktek kerja adalah cara pelaksanaan kerja yang ditetapkan. Metode-metode ini bisa terbentuk dari tradisi atau kesepakatan oleh para karyawan, atau bisa juga bagian kontrak kerja manajemen. Kedua, elemen lingkungan. Dalam hal ini meliputi 2 hal, di antaranya yaitu A. Lingkungan internal, yaitu tersedianya karyawan-karyawan yang memiliki potensi baik dalam melaksanakan bidangnya. B. Lingkungan eksternal, yaitu pengaruh dari masyarakat. Ketiga, elemen keperilakuan. Yang pertama yaitu otonomi, adalah bagaimana karyawan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. B. Variasi pekerjaan, yaitu bagaimana karyawan dapat melakukan pekerjaan yang tidak membosankan, karena kebosanan akan menimbulkan kelelahan, dan kelelahan mengakibatkan kesalahan dalam melakukan pekerjaan. C. Identitas tugas, yaitu suatu pekerjaan harus mempunyai identitas, agar karyawan-karyawan itu mempunyai rasa tanggung jawab saat melakukan pekerjaannya. D. Umpan balik, yaitu bila pekerjaan memberikan umpan balik tentang seberapa baik pekerjaan, maka karyawan yang akan mempunyai motivasi untuk melaksanakannya dengan baik. F. Tujuan desain pekerjaan diantaranya yaitu 1. Efisiensi operasional, produktivitas, dan kualitas pelayanan menjadi optimal. 2. Fleksibilitas dan kemampuan melaksanakan proses kerja secara horizontal dan hierarki. 3. Minat, tantangan, dan prestasi menjadi optimal. 4. Tanggung jawab tim ditetapkan sedemikian rupa, sehingga bisa meningkatkan kerjasama dan efektivitas tim. 5. Integrasi kebutuhan individu karyawan dengan kebutuhan organisasi. G. Pedoman dalam desain pekerjaan adapun diantaranya yaitu 1. Identitas pekerjaan. 2. Hubungan tugas dan tanggung jawab. 3. Standar wewenang dan pekerjaan. 4. Syarat kerja harus diuraikan dengan jelas. 5. Ringkasan pekerjaan atau jabatan harus menguraikan bentuk umum pekerjaan dan mencantumkan fungsi-fungsi dan aktivitas utamanya. 6. Penjelasan tentang jabatan di bawah dan di atasnya. H. Faktor yang mempengaruhi desain bekerja di antara yaitu individu. Individu memiliki perbedaan sikap, sifat, karakter, pandangan, persepsi sosial, budaya, normal yang berbeda untuk setiap individunya dalam organisasi yang sama. Peran individu dalam organisasi sama penting dengan bekerja sehingga SDM menjadi fokus perhatian para manajer. Teknologi yang digunakan. Teknologi berdampak pada desain pekerja, jenis pekerja, alat yang digunakan, tata letak, dan teknik untuk menghasilkan input
merupakan kendala yang menghambat kelancaran bekerja. Biaya atau anggaran. Anggaran merupakan variabel yang krusial di tiap organisasi. Manajemen harus berpijak dari sisi ekonomis. Sumber daya yang reaktif harus direncanakan sebagai awal keberhasilan. Organisasi manajemen harus secara kontinu menyelaraskan manfaat desain bekerja dengan pertimbangan biaya. Struktur organisasi. Struktur organisasi memang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan desain bekerja. Dan terakhir yaitu iklim internal. Manfaat desain bekerja. Adapun beberapa manfaat dari desain bekerja yaitu 1. Input karyawan. Desain bekerja yang baik memungkinkan upah balik bekerja yang baik. Karyawan memiliki opsi untuk memvariasikan tugas sesuai kebutuhan, kebiasaan dan keadaan pribadi dan sosial mereka di tempat kerja. 2. Pelatihan karyawan. Pelatihan adalah bagian integral dari desain bekerja bertolak belakang desain filosofi biar mereka sendiri. Desain bekerja memiliki pengenangan pada pelatihan orang-orang yang sehingga sangat menyadari apa yang ditentukan pekerja mereka dan bagaimana melakukannya. 3. Jadwal kerja dan istirahat. Desain bekerja menawarkan jadwal kerja dan istirahat yang baik dengan secara jelas menentukan jumlah jam yang harus dihabiskan seseorang individu dalam bekerja. 4. Menyesuaikan. Desain bekerja yang baik memungkinkan penyesuaian untuk pekerja yang menentukan fisik dan minimalkan energi yang habis untuk melakukan pekerja itu dan dengan menyelaraskan persyaratan tenaga kerja untuk hal yang sama. D. Komponen-komponen desain pekerjaan. Adapun di antaranya yaitu 1. Spesialisasi pekerjaan. Spesialisasi pekerjaan yaitu sebuah pendekatan yang menetapkan tugas-tugas khusus. Yang kedua, ekspansi pekerjaan atau pemekaran pekerjaan merupakan sebuah sistem di mana karyawan dipindah dari pekerjaan yang khusus bidangnya dan berpindah dengan bidang yang tidak jauh berbeda. 3. Motivasi merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pihak manajemen bila mereka menginginkan setiap karyawan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Karena dengan motivasi, seorang karyawan akan memiliki semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Yang keempat, komponen psikologis. Komponen ini memusatkan bagaimana mendesain pekerjaan sehingga memenuhi beberapa persyaratan psikologis minimum, misalnya keahlian. Yang kelima, tempat kerja yang visual, yaitu penggunaan beragam teknik komunikasi visual untuk mengkomunikasikan informasi secara cepat bagi semua pihak. 6. Ergonomi dan metode kerja, yaitu alat penghubung antara manusia dan mesin. Ergonomik berarti penelitian terhadap kerja. Analisis metode kerja memusatkan perhatian bagaimana sebuah tugas dikerjakan, mengimbangi prosedur kerja yang aman dan menghasilkan produk bermutu secara efisien. Yang ketujuh, tim-tim mandiri, yaitu sekelompok individu yang diberdayakan dan bekerja bersama-sama untuk meraih tujuan yang sama. Tim-tim ini disebut karyawan yang mempunyai kualitas tinggi. Baiklah, berikut kesimpulan yang akan saya sampaikan yaitu sistem desain kerja adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi dan saling berkaitan untuk meningkatkan kepuasan kerja yang berhubungan dengan produktivitas kerja dan membentuk pekerjaan yang lengkap agar mencapai efektivitas dan efisiensi kerja. Keberhasilan mendesain pekerjaan dalam suatu organisasi banyak sedikitnya dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam organisasi maupun faktor dari luar organisasi itu sendiri. Maka dari itu,
Dapat kami simpulkan bahwa sistem desain kerja sangat amat diperlukan untuk meningkatkan kualitas kerja dalam membentuk pekerjaan yang sempurna, agar dapat tercapainya keefektivitasan dan efisiensi kerja. Dalam mendesain pekerjaan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam organisasi maupun faktor dari luar organisasi. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.